Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dira Patriana, NIM 22591049, mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Tika Meldina MPD, Prodi PGNI 5E. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disebut juga IPAS. Di kelas 4, bab 5, cerita tentang daerahku. Topik C yaitu masyarakat di daerahku. Halo anak-anak hebat semuanya, bagaimana nih kabarnya? Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah bicaraku, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi ini kita akan membahas materi IPAS kelas 4, bab 5, cerita tentang daerahku. Topik C yaitu masyarakat di daerahku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di tempat tinggalnya. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kehadiran masyarakat pendatang. Keempat, peserta didik dapat menyebutkan sikap terbaik menghadapi dampak kehadiran masyarakat pendatang. Nah, anak-anak semua, perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencarian penduduknya? Ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Keempat, bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tadi, marilah kita simak penjelasan berikut ini.
Coba perhatikan percakapan di bawah ini. Banyak wisatawan ya di hari libur, penjual oleh-oleh jadi banyak pembeli. Iya, ini bisa jadi peluang untuk menambah pemasukan masyarakat. Banyak wisatawan dari daerah luar juga. Tapi siapa tahu mereka merantau dan sudah tinggal lama di sini. Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa budayanya juga, seperti logat bahasa dan bahasa daerahnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencarian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri. Maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi kawasan pabrik. Mata pencarian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari. Mata pencarian penduduk menyesuaikan dengan kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat beraneka ragam, menyebabkan lapangan pekerjaan beragam pula, yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kenampakan alam atau bentang alam Indonesia ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Yang pertama, mata pencarian daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri, antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Yang kedua, mata pencarian daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian perdesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Lalu yang ketiga, mata pencarian daerah pantai.
Umumnya, penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tombak ikan dengan komoditi ulam, bandeng, dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir karyawan pabrik dan pedagang. Nah, teman-teman, berikut ini jenis mata pencarian berdasarkan hasilnya. Ada 6 jenis mata pencarian. Yang pertama, pertanian. Hasil mata pencarian berupa jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kedua, perdagangan. Hasil mata pencarian berupa perdagangan bahan makanan, perdagangan sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. 3. Perikanan. Hasil mata pencarian berupa macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, bandeng, lele, gurami, dan lain-lain. Keempat, peternakan. Hasil mata pencarian berupa sapi, kerbau, ayam, kelinci, dan lain-lain. Yang kelima, industri kerajinan. Hasil mata pencarian berupa sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Dan terakhir, ada jasa. Hasil mata pencarian berupa pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Selanjutnya, coba perhatikan tabel berikut ini ya. Misalnya saja perbandingan pertama yaitu jenis pekerjaan, yang kedua pengaruh kekayaan alam daerah terhadap pekerjaan masyarakat, lalu perbandingan ketiga bahasa yang digunakan masyarakat, lalu bisa juga perbandingan bahasa daerah, dan seterusnya. Baiklah, adapun kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya masyarakat di daerahku memiliki karakteristik yang beragam tergantung pada lokasi geografisnya itu sendiri. Di daerah pesisir, mayoritas pendudukannya menggantungkan hidup sebagai nelayan dan petani tambak. Di daerah dataran rendah, mata pencarian didominasi oleh pertanian dan industri. Daerah dataran ini juga banyak dialiri seperti sungai, tanah gembur, dan suhu udaranya yang panas. Sementara di daerah dataran tinggi, masyarakat cenderung berprofesi sebagai petani. Tanaman perkebunan seperti kopi dan teh. Interaksi antara budaya lokal dan pendatang juga mempengaruhi dinamika sosial ekonomi di daerah tersebut. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci bagi Allah dan segenap pujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.